Halo sobat, kembali lagi bersama Terbit.com, portal berita olahraga terkini. E-sport jadi satu fenomena besar yang menarik mata banyak pihak. Investor dan pelaku bisnis berlomba-lomba menjajaki industri baru yang menggiurkan ini. Para gamers jelas tidak mau ketinggalan, menjadi yang terhebat demi mendapat hadiah ratusan juta dolar. Mendapat uang dari bermain game adalah fenomena baru. Bahkan saat Counter-Strike mulai populer dan menjadi kompetisi di awal tahun 2000-an saja, belum ada karir untuk bermain game. Istilah e-sport pun masih jarang terdengar. Lalu dari mana mulainya e-sport? Sejak kapan ini menjadi suatu peluang ekonomi yang menjanjikan? Berikut sejarah perkembangan e-sport. Dimulai dari Space War dan Space Invader. Jika ingin menelusuri secara lebih jauh, budaya berkompetisi di video game sudah dimulai sejak tahun 1970. Masa yang bisa disebut awal dekade industri video game. Jangankan teknologi internet, komputer pada zaman itu saja masih sangat purba dengan kemampuan komputasi yang sangat lemah. Pada zaman itu, komputer masih menjadi barang mewah. Tidak semua orang punya akses terhadap teknologi tersebut. Sementara itu, video game biasanya menjadi pengisi waktu luang para pegawai korporat ataupun akademisi, karena komputer biasanya hanya ada di perkantoran atau laboratorium belajar universitas. Semua dimulai pada Oktober 1972. Mengutip dari Kotaku, 19 Oktober 1972 disebut sebagai turnamen video game pertama di dunia. Universitas Stanford menjadi saksi bisu atas kejadian bersejarah ini. Ketika para mahasiswa ilmu komputer bertanding video game Space War. Tidak ada hadiah ratusan juta dolar, para mahasiswa bertanding dalam kompetisi bertajuk Intergalactic Space War Olympic hanya untuk mendapatkan paket langganan majalah Rolling Stone selama 1 tahun. Game yang dibuat oleh Steve Russell dan 5 kolega dari Massachusetts Institute of Technology ini memang favorit di masa itu. Space War sudah dimainkan seantero laboratorium komputer universitas di Amerika Serikat dan Kanada selama 11 tahun lamanya. Satu bukti popularitas turnamen video game di Amerika Serikat zaman itu adalah terciptanya Twin Galaxies, organisasi yang bekerja mencatat rekor skor tertinggi dari para pemain, yang dibentuk oleh seorang pengusaha bernama Walter Day. Satu yang membuat usaha Walter Day begitu terasa ketika itu adalah usahanya untuk menyetor catatan tersebut pada Guinness World Records. Karena Guinness World Records mencatat semua rekor yang bisa dicapai oleh manusia. Kehadiran Twin Galaxies berperan membawa budaya gaming menjadi mainstream di Amerika Serikat. Berkat Twin Galaxies, masyarakat awam jadi kenal Billy Missile, gamers yang mencatatkan rekor skor tertinggi pada game Pac-Man, Miss Pac-Man, Donkey Kong Jr., Centipede, dan Burger Time, yang membuatnya masuk dalam buku Guinness World Records di tahun 1985. Pada tahun 80-an, fenomena turnamen video game tidak hanya jadi monopoli Amerika Serikat saja. Pasalnya pada tahun itu, Indonesia juga sudah kenal turnamen video game. Bukti akan hal tersebut mencuat lewat sebuah foto yang diunggah seorang pengguna media sosial. Memang pada tahun itu, Nintendo sedang melakukan promosi lewat kompetisi. Tahun itu ada Nintendo Challenge Championship dan 1 tahun setelahnya ada Nintendo World Championship di tahun 1990. Tetapi 2 helatan akbar konsol asal Jepang itu diadakan di Amerika Serikat. Akhir tahun 80-an menutup satu lembar sejarah e-sport dan melanjutkan kita ke era berikutnya di tahun 90-an sampai dengan sekarang.